Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Babun fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa khallu sabilahum. Bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 5 atau 6. Maka jika mereka bertobat, mendirikan sholat, membayar zakat, maka kosongkanlah jalan mereka. Maksudnya jangan ditangkap, jangan dicegat, ya, jangan dihalangi, biarkan mereka bebas. Jangan diperangi juga, biarkan mereka merdeka. Kaitan bab ini dengan Kitabul Iman yang ditulis oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahihnya ini, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, untuk menegaskan bahwa iman itu menuntut amal. Dan ini sudah menjadi rumus baku yang sudah kita bahas panjang lebar di kajian pertama tahun kemarin, ya. Bahwa iman itu menuntut perkataan dan perbuatan. Soalnya ada kelompok murji'ah. Murji'ah itu yang menyerahkan segala-galanya kepada Allah, yang menilai keimanan seseorang itu cukup hanya di iman saja, yakin, amal mah hanya Allah yang tahu. Maka mereka tidak berurusan dengan amal, urusan teh keyakinan dan kepercayaan. Ini pemabuk, ini pelacur, nggak apa-apa, yang penting iman kepada Allah gitu. Kalau sekarang ya ini mirip-mirip lah, orang sekuler, ya, orang liberal, nggak peduli dia melegalkan undang-undang yang haram, melegalkan perpres yang haram, tidak peduli dia tidak menegakkan syariat, yang penting iman gitu, yang penting dia KTP-nya Islam. Nah, ayat ini dijadikan dalil oleh Imam Bukhari bahwa keyakinan seperti itu sesat. Karena iman itu bukan hanya di hati, tapi juga harus mewujud dalam amal. Ayat ini menegaskan fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah. Nanti diulang di ayat 9-nya kurang lebih, ya. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa ikhwanukum fiddin. Di halaman 2. Kalau mereka tobat, sholat, zakat, maka mereka saudara seagama. Tidak boleh diperangi, tidak boleh dihalangi di jalannya, nggak boleh ditangkap, ya. Dan di sini Allah tidak cukup menyebut tabu saja, tapi mensyaratkan sholat dan zakat. Jadi tidak cukup tobat saja. Kalau dalam konteks murtad cukup mengatakan la ilaha illallah saja, maka otomatis dia sudah diakui beriman. Tidak, tapi menuntut harus ada pembuktian, yaitu sholat dan zakat.
Hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal, umirtu, aku diperintah, an uqatilan nas, untuk memerangi kaum manusia, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, sehingga mereka bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad Rasulullah, wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, dan mereka menegakkan sholat dan membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalika, jika mereka melakukan itu, syahadat iya, sholat iya, zakat iya, asomu minni dima'ahum, mereka telah melindungi diri darah mereka dariku, dari serangan pasukanku, wa amwalahum, juga mereka telah melindungi harta mereka dari seranganku dan pasukanku, illa bihaqil Islam, kecuali ada hak Islam yang dilanggar kembali, ada kewajiban Islam yang dilabrak kembali. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka itu terserah kepada Allah. Ayat ini jangan dipahami sebagai tujuan ya, ghordun, tetapi harus dipahami sebagai ghoyah, batas. Aku diperintah memerangi orang-orang itu sampai mereka syahadat, sholat, zakat. Jangan dipahami, oh jadi tujuan perang itu untuk memaksa manusia syahadat, sholat, dan zakat. Bukan begitu. Salah. Salah pisan. Kan di Al-Qur'annya jelas, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan, tidak boleh memaksa masuk Islam. Lakum dinukum waliyadin, itu jelas. Yang dimaksud hadis ini adalah perintah berperang itu harus dihentikan ketika musuh sudah syahadat, sholat, dan zakat. Ini bukan tujuan. Kalau begitu benar ya yang dikatakan oleh para orientalis, para peneliti Islam dari barat. Islam itu disebarkan dengan pedang. Padahal tidak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam disebarkan dengan rahmat lil alamin. Tujuan perang itu dijelaskan di dalam Al-Quran, hatta yu'tul jizyata ayyadiw wa hum saghirun. Di hadis juga dijelaskan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada semua komandan perang, satu, sebelum perang ajak dulu mereka masuk Islam. Tapi bukan berarti tujuan perang agar mereka masuk Islam, bukan. Kalau masuk Islam udah nggak jadi perangnya. Kalau yang ini sudah masuk Islam, ajak mereka hijrah ke Madinah, karena saat itu sedang wajib hijrah. Kalau tidak mereka hijrah, maka status mereka itu seperti orang kafir. Dalam hal apa? Dalam hal kalau Nabi menyerang daerah itu, lalu dia terbunuh, dia nggak bisa menuntut balas kisos. Bongan saha becicing di kampung orang kafir.
Kafirnya juga kafir harbi ya, bukan kafir komplek noloba orang kafir, bukan. Kafir harbi itu Israel ya, yang memang terang-terangan memerangi Palestina. Jadi kalau ada pejuang Palestina nyerang Israel, ternyata membunuh orang Islam Palestina yang tinggal di Israel, salah dinya, becicing didinya, harusnya hijrah ya. Yang kedua yang dimaksud seperti kaum musyrikin itu, kalau Nabi menang perang kan dapat ghanimah. Ghanimahnya kan bisa tanah, lahan, bisa ternak, bisa kebun, atau termasuk dinar, dirham. Mereka yang tinggal di negeri orang kafir tidak bisa mendapatkan bagian. Bongan saat hijrah gitu. Tapi status mereka yang muslim tetap diakui. Cuma karena mereka tidak hijrah, jadi status secara kewarganegaraan itu seperti WNA, warga negara asing. Yang ketiga, kalau mereka tidak mau masuk Islam, maka tuntut dari mereka menyerah dan bayar jizyah. Jizyah itu upeti ya, pajak keselamatan, pajak keamanan. Kalau mereka bayar jizyah, artinya mereka siap menjadi bagian dari wilayah kaum muslimin. Seperti Turki dulu ketika menaklukkan Konstantinopel, itu kan mayoritasnya Kristen. Kayak Syam tuh, Suriah sampai sekarang juga masih 50-50, setengahnya Kristen, setengahnya Muslim. Tapi kalau mereka bayar jizyah, itu artinya mereka tunduk di bawah pemerintahan Muslim. Dan terbuktikan dalam sejarah, si gereja Konstantinopel itu ditawari bantuan ku gereja Roma. Ini Sultan Al-Fatih, cenah daripada menerima bantuan dari gereja Roma, mending tunduk ke Sultan Al-Fatih gitu. Kenapa? Karena gereja Konstantinopel jeung gereja Roma teh kieu perang tuh, Romawi Timur Romawi Barat teh. Di Eropa itu perang agama itu berdarah-darah. Katolik Protestan itu sampai berdarah-darah, perang saudara. Bukan perang saudara, katang perang kafir. Perang sesama orang kafir. Dan ketika mereka menyerah, nggak dipaksa masuk Islam. Asal menyerah, siap dipimpin oleh Kesultanan Islam atau Kekhalifahan Islam, udah selesai. Itu yang dimaksud rahmatan lil alamin. Islam itu masuk ke daerah itu untuk menjadi rahmat, tidak memaksa agama. Ketika Sultan Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan Palestina, sesudah Palestina dikuasai selama 83 tahun oleh kekaisaran salib, kekaisaran Kristen. Sekarang Israel baru berapa tahun ya? Ya beda 3 tahun aja. Indonesia berarti kakara 75 tahun. Tah berarti sebarat tahun ini Pak 8 tahun deh. Dulu juga kekaisaran salib di Palestina itu berkuasanya 82-83 tahun, itu dikalahkan. Ya mereka bangsa perang salib ya kan, perang Islam Kristen menguasai Palestina, bikin kekaisaran. Ya jika Israel ayeuna we menguasai Palestina, bikin negara. Ya kita berharaplah lahir generasi Salahuddin Al-Ayyubi yang bisa kemudian mengusir Israel. Karena dulu juga Salahuddin Al-Ayyubi berhasil mengusir kekaisaran salib ya. Ketika dulu kekaisaran salib menguasai Palestina, itu kan ada di buku-buku sejarah barat. Baitul Maqdis tergenang darah ya, darah itu tergenang di mana-mana. Sampai ada yang menyebutkan sampai betis, ada yang menyebutkan sampai mata kaki.
banjir darah, pembantaian. Ya. Jadi ya jika jenghiskan gitu kan, kalau menguasai satu daerah bumi hanguskan. Tapi ketika Sultan Salahuddin Al-Ayyubi menguasai kembali Palestina, gereja aman, sinagog Yahudi aman, Yahudi Kristen gak ada yang dibantai, sampai dibikinkan filmnya dengan ikhlas ku Hollywood. Dengan ikhlas. Ya, aya Hollywood anu objektif oge ya. Kingdom of Heaven itu kan menggambarkan bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi kembali menaklukkan Palestina tanpa darah. Memang visi dari Hollywood mah ingin menunjukkan bahwa perang itu nggak harus sampai berdarah-darah pembantaian, dan itu Islam gitu. Jadi jangan dipahami bahwa hadis ini Nabi diperintah perang itu agar itu supaya tujuannya agar semua masuk Islam syahadat, bukan begitu. Maksud hadis ini, Nabi SAW, umat Islam manapun yang perang, kalau musuhnya sudah syahadat, sudah sholat, sudah zakat, wajib berhenti, wajib menjaga darah dan harta mereka. Nggak boleh ada yang dibunuh, nggak boleh ada yang dirampas, nggak boleh ada yang dijadikan ghanimah. Termasuk kalaupun tidak Islam, mereka menyerah dan yu'tul jizyah. Ya, siga joda akbar lah. Ya, ibu-ibu apal joda akbar? Dulu kan pernah ada ya sinetronnya di nanaon Antep ibunya. Naon bu, tete saya tanya ke, pak cenah joda akbar. Anu oh iya itu ada dalam sejarah. Jadi bagaimana dulu Kesultanan Moghul ya menaklukkan India, dan kemudian raja-raja di India memilih menyerah sampai menyerahkan putrinya. Cuma yang nggak setuju dina film eta teh nya, saya baca sinopsisnya dah hoream melaju film nama komo melaju sinetron nama. Ternyata sultan kemudian membiarkan istrinya tetap dalam Hindu, mustahil. Eta aya pluralismean gitu. Iya, enggak boleh. Dan kemudian kan diprotes ke ulama-ulama kesultanan. Lalu sultan intinya mengatakan agama itu bebas, boleh nikah beda agama. Wah, itu mah tuh dijadikan dalil lainnya di sidang MK. Tuh pluralisme yang begitunya bohong biasa. Eta mah pesan sponsor Hollywood. Hollywood non Bollywood. Ya. Jadi tapi di satu sisi raja India kan nggak bersatu ya, banyak kerajaan. Kemudian datang ke Kesultanan Moghul, menyerah, memberikan jizyah, lalu mereka aman, nggak dibantai. Sampai sekarang apakah kemudian agama Hindu hilang di India? Kan enggak. Memang yang dulu dikuasai ku Kesultanan Moghul yang sekarang jadi Pakistan, Bangladesh, Kashmir, itu yang dulu dikuasai ya. Jadi kan dulu kalau bicara India termasuk Pakistan, Bangladesh tapi India dulu. Sekarang kan jadi Islam ya. Kashmir juga mayoritasnya Muslim, 50-50 lah India. Itu karena dulu pernah ada kesultanan Islam di sana. Dan Nabi SAW di sini menegaskan wahisabuhum 'alallah, hisab mereka terserah Allah. Apakah mereka ngomong la ilaha illallah itu hanya lip service, penghias bibir? Apakah mereka itu ngomong la ilaha illallah itu hanya pura-pura? Gak apa-apa. Orang munafik saja karena mereka masih bilang la ilaha illallah nggak dibantai oleh Nabi. Ya, orang munafik saja karena Abdullah bin Ubay itu kalau sholat paling depan, Pak. Sebelum Nabi naik deh, bangun tuh yang tidur, simak bentar lagi Nabi naik. Makanya terpercaya Nabi memarahi Qatadah ketika melaporkan tuh Abdullah bin Ubay bilang
la yurja'na ilal madinati la yukhrijanna al-'azmu minhal adzal la tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yanfaddu. Dimarahi tu Qatadah teh ku Nabi, apa kamu mau mengadu domba? Calekan ku Nabi. Nyeri hate cenah Qatadah. Tapi untung turun surat Al-Munafiqun. Kata Nabi, kamu benar. Lo cek Umar, orang kadekan we tuh cenah orang munafik teh. Jangan, mereka kan masih mengucapkan la ilaha illallah. Bagaimana nanti orang-orang Arab ngomong Nabi SAW membantai umatnya sendiri? Kan nggak ada yang tahu. Ya. Nabi wungkul nu apal eta ge sesudah turun ayat. Lalu siapa pengut Abdullah bin Ubay kan hiji-hijina teu apa orang munafik mah tuh pintar bersembunyi musuh dalam selimut teh kan. Jadi dalam hadis juga kita tahu ya, Usamah bin Zaid ketika menyerang ke satu daerah lalu ada musuh yang terpojok ya, la ilaha asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, cek Usamah sia waduh tublas ditegur kan. Usamah kan masih muda 17 tahun lah, siga timnas kamari wah Spartan gitu baru dak seger dek itu entak juara. Nah dilaporkan, ditegur sahabat, ngomong wah cenah bohong, wah biasa budak murah. Dilaporkan ke Nabi, dipanggil, kamu belah dadanya sehingga kamu tahu bagaimana nanti pertanggungjawaban kamu dengan la ilaha, wah dimarahi habis Usamah bin Zaid. Sampai kata Usamah, andaikan saja saya belum masuk Islam, saking ku era. Ini nggak boleh ketika seseorang mengatakan la ilaha illallah lalu kemudian dibunuh, itu harus berhenti. Tapi, nah hadis ini menambahkan, sesudah dia syahadat ada 2 syarat. Yang pertama sholat, yang kedua zakat. Itulah kenapa Abu Bakar As-Siddiq ketika jadi khalifah, lalu orang-orang Arab yang sebelumnya yadkhuluna fi dinillahi afwaja, mereka juga afwaja, tidak mau bayar zakat. Kan cenah zakat itu wajibnya ke Nabi, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Nu wajib zakat dan nabinya udah meninggal, udah gak wajib zakat lagi. Diingatkan oleh Abu Bakar, gak mau kekeh perang. Umar protes, kenapa? Kan di hadisnya sampai mengatakan la ilaha illallah itu gak boleh dibunuh. Iya, tapi kan ada hadis lain, yaitu ini, yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Kan ini bagian dari ajaran pokok Islam yang disebutkan di Al-Quran. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa khallu sabilahum. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa ikhwanukum fiddin. Terus jelas na Al-Quran lagi. Kalau sudah sholat zakat bebas. Tapi kalau sholat zakatnya nggak mau, masih kayaknya harus diperangi. Ya, harus diperangi. Karena mereka terang-terangan menolak zakat. Namun diurang mah narima zakat ngan teu ngamalkeun gitu. Jadi beda dikit. Nah, sarua teu ngamalkeun mah. Tapi da nerima syariat zakat, minimal zakat fitrah lah nya mayar, najan zakat mal tara mayar. Perangan wae gitu Ustaz, ulah dakwahan we nya. Dah hati kecil nama udah tahu ngan pedit nya, kudu diterapi bakhil mah. Nu kitu mah. Kemudian ayat ini hadis ini jadi diskusi, apakah cukup sholat dan zakat saja? Kalau mereka nggak saum gimana? Kalau mereka nggak haji gimana?
umumnya para ulama menjelaskan sepanjang sejarah selalu sesuai dengan hadis. Jadi nutu saum, nutu zakat mah nggak pernah terjadi. Nggak pernah terjadi itu karena memang mustahil. Kata Ibnu Hajar, sholat dan zakat itu perwakilan saja. Sholat ibadah badaniyah, zakat ibadah maliyah. Kalau orang sudah sholat, piraku teu saum. Ya, kita sebutkan saja tokoh-tokoh politik kita yang bukan dari barisan partai Islamnya, Pak Jokowi, Pak Prabowo, saum teu, haji teu, saum haji dak, sholat jeung zakat. Meski mereka belum menegakkan syariat Islam, baru dikit-dikit lah. Ya. Dan itu yang mereka tahu, sadar penting, tahu orang teh kudu gitu, menjelaskan syariat Islam. Tokoh-tokoh politik yang lainnya nya sok nuti Demokrat teh, nuti PAN teh, nuti Golkar teh. Mereka sholat zakat otomatis kadituna saum, kurban, haji itu satu paket. Jadi sholat dan zakat itu perwakilan saja. Kalau orang sudah sholatnya baik, zakatnya baik, insya Allah standar minimal agama rukun Islam 5 pasti teramalkan. Seandainya betul ada yang menolak haji, saum, para ulama sepakat itu berarti harus diperangi. Kenapa? Karena di sini ada illa bihaqqil Islam, kecuali ada hak Islam yang dilanggar. Meski sudah sholat, meski sudah zakat, kalau ada hak Islam yang dilanggar tetap boleh diperangi. Apa hak Islam yang dilanggar ini? Nah ini lupa, saya nggak bawa buku saya. Di buku saya yang Ar-Risalah jilid 1 itu ada 9. Kalau dia membunuh, ya kan hukum kisos, boleh dihukum mati meski sholat, zakat, saum, haji. Kedua, kalau dia selingkuh sudah menikah, selingkuhnya zina, ya kan dihukum rajam. Rajam teh di baledogan nepikeun ka pae. Ayeuna mah teu kudu ku batu, baledogna ku pelor we, nya ngarah teh hese der. Kan kalau muda-mudi itu cukup dicambuk 100 kali. Maklumlah budak ngora mah hayang ngasaan teh ya. Lalu diusir setahun. Tapi kalau sudah menikah kurang naon keneh we pan geus maneh teh gitunya. Makanya hukumannya hukuman mati. Yang ketiga, kalau dia berontak kepada pemerintahan Islam bugot. Itu kan di Al-Qur'annya juga faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, perangan. Ya. Termasuk nanti yang keempatnya kalau dia jadi penyamun, jadi begal. Ya, itu kan ada di Al-Qur'annya wa'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjulahum min khilaf. Salat nya punten lahnya siga almarhum Perdi Budiman nya. Saya sementara sebut almarhumnya bisi aya bapak nu protes. Karena yang saya tahu ya dari penuturan anaknya sudah tobat. Dah tobat dan mengajarkan ke anaknya sholat, zakat. Jadi minimal eta we katinggalina dohirna urang mah da agama. Itu dia kan gembong narkoba, sholat, zakat, tapi gembong narkoba itu boleh. Jadi semua hal yang fasad itu melanggar hak Islam, ketentuan Islam, boleh diperangi, boleh dihukum mati kalau memang ada aturan-aturan perang, aturan hukuman mati yang kemudian mereka langgar. Demikian ya penjelasan tentang hadis ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi intinya hadis ini menguatkan
manhaj akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Islam itu tidak cukup hanya di pengakuan iman, tapi juga harus mewujud pada amal. Mangga bilih aya nu bade naroskeun nyangakeun. Mangga. Naroskeun kami korelasinya kan itu kalau lihat sejarah tariknya bahwa hukum Islam pada saat itu sistem Islam yang berlaku, sehingga aturan-aturan atau undang-undang syariat yang dilakukan otomatis harus diikuti oleh para pengikutnya sampai ya ketika memperluas kawasan Islam seperti itu. Nah, kalau kondisinya kan ditarik ke kekinian, kita itu bukan sistem Islam yang berlaku, itu sistem sekuler lah. Nah, ini Islam itu di mana letak undang-undang syariat Islam harus dijalankan? Iya. Jadi kedudukan Indonesia lah contoh ya, hari ini umat Islam di Indonesia itu statusnya seperti Nabi SAW ketika awal datang ke Madinah, bikin perjanjian ya dengan penduduk setempat untuk tidak saling memerangi kecuali kalau ada pelanggaran, untuk tidak saling mengganggu, untuk harus saling menghormati. Istilahnya kan orang kafir itu ada 3. Kafir harbi mah Belanda, Jepang baheula ka urang. Ada enggak ulama yang tidak memfatwakan jihad? Semuanya memfatwakan jihad ya. Kemudian yang kedua kafir dhimmi. Kafir dhimmi mah kafir yang tadi yang tunduk di bawah pemerintahan Islam, atau kafir dhimmi itu yang mencari suaka. Dhimmi itu kan jaminan. Dia orang kafir tapi kemudian minta suaka, misalkan ke bapak perlindungan, dan bapak kemudian memberikan perlindungan, jaminan. Seperti dulu yang bawa bendera ada tulisan la ilaha illallah pan di penjara, tapi kemudian Ustadz Arifin Ilham, Ustadz Yusuf Mansur memberikan jaminan bahwa dia tidak akan lari, maka kemudian ditarik keluar, dibebaskan. Jadi ada penjamin. Itu kafir dhimmi, itu orang kafir ada penjamin bahwa dia tidak akan macam-macam. Kalau macam-macam yang menjaminnya dihukum ya. Yang ketiga kafir muahad. Kafir muahad itu kafir yang bikin perjanjian gencatan senjata, perjanjian untuk saling tidak membunuh, tidak memerangi, saling menghormati. Nah, urang mah di Indonesia nu eta, dan muahadah kita adalah Pancasila dan UUD 45 gitu. Jadi kita tentu belum bisa mengamalkan syariat Islam ekspansi wilayah hingga kitanya kuat seperti Nabi di Madinah ya. Nabi di Madinah kuat itu kan sesudah perang Khandaq. Kuat karena orang-orang, jadi kan ketika Nabi datang ke Madinah masih minoritas, tapi dengan dakwah pada masuk Islam, tinggal menyisakan kaum Yahudi. Kaum Yahudinya kemudian bikin onar kan, tenang. Tinggal terakhir satu lagi kan Yahudi Bani Quraidah, Bani Qainuqa tenang, Bani Nadir tenang, karena mereka bikin onar, dan kesepakatannya siapa yang bikin onar itu dihukum mati atau diusir ya. Satu lagi Bani Quraidah yang membantu dalam perang Khandaq itu kan, harusnya tidak membantu musuh ke sesama penduduk Madinah, membantuan musuh. Maka Nabi kemudian datang ke Bani Quraidah, bunuh semua laki-lakinya, yang perempuannya kemudian ditawan, dijadikan hamba saya. Tadinya bersih, jadi Madinah teh negara Islam, ekspansi kan. Sejak perang Khandaq ke Makkah kan Hudaybiyah.
maka sudah aman, lalu ekspansi kemana-mana. Begitu Indonesia, ya dakwahna masih dalam periode dakwah. Nah, cenah bikin kairaha, kan usaha itu nggak perlu putus asa ya. Usaha mah ngereuyeun nikreuh. Nah, jadi nggak usah melihat kapan target dah hese atuh. Ya, Nabi saja nggak bisa bikin target kapan ini Abu Thalib masuk Islam, nggak bisa. Yang jelas kita ngereuyeun dakwah. Dan saya pribadi ya, bukan saya, orang tua udah pada bilang Islam sekarang itu lebih mending ya dibanding umat Islam zaman baheula. Baheula mah boro-boro di pemerintahan, di sekolah lagi hese yang dijilbab teh kan. Sekarang kita rasakan ibu-ibu guru mana nu teu dijilbab hese, dijararil bab. Bahkan siswa SMA ge dijararil bab ya. Sampai saya pernah datang ke SMA negeri di Garut, semua siswinya dijilbab. Ya teh diwajibkeun henteu. Ngan nya nu teu dijilbab ge jadi era. Di SMA negeri di Garut ya. Cerita juga dari mahasiswa, oh gitu. Itu kan berarti menunjukkan sudah terus kemajuan kesadaran ekonomi syariah kan. Level presiden, wakil presiden mendukung dulu mana ada. Jadi optimisme harus tetap ada tuh. Insya Allah Pak, kayak tos orang-orang Golkar, Demokratnya, Gerindra, Nasdem ya sudah tercerahkan Islamnya, insya Allah ya. Siap orang ekspansi kemana? Papua New Guinea heula, ke Timor Leste udah deket ke Australia. Ada lagi? Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumannya bagi umat Islam yang telah melanggar seperti yang sudah mencuri atau sudah berzina supaya diterima obatnya? Kan sekarang hukum Islam di Indonesia begini, gimana? Syarat tobat itu bukan harus dihukum ya. Bahkan kalau tidak tobat, tidak dihukum pun tidak pasti masuk neraka. Kan sudah kita bahas ya, mungkin Allah ampuni, mungkin Allah siksa. Hanya satu yang pasti tidak diampuni, kafir, pasti mau dihampura. Tapi kalau muslim, pencuri, koruptor, pezina, itu masih ada kemungkinan diampuni ya. Maksimalnya dengan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena masih ada la ilaha illallah. Jadi kalau penjahat di Indonesia mau tobat, tobat saja udah, dan mengikuti hukuman yang berlaku di Indonesia, karena tidak wajib ya. Zaman Nabi tidak ada ayat-ayat yang mensyaratkan tobat itu harus dihukum, nggak ada. Hukuman itu sebentuk kifarat buat pelaku pasti. Jadi kalau sudah dihukum terhapus dosanya. Yang kedua itu sebentuk pendidikan kemasyarakatan agar tidak kemudian bebas orang-orang melakukan maksiat. Hari ini kita punya hukum yang hukumnya yaitu masih hasil kesepakatan. Dan sekarang kan Pak Mahfud MD tete da alus Islam nanti Pak nya nyamun aya lieur saeutik mah malum lah jadi pejabat masuk aya lieur. Tapi soalnya itu ulama beliau itu kan sekarang sedang memperjuangkan KUHP yang baru ya, diantaranya mengakomodir agar LGBT dihukum yang begitu, meski wah pasti rame. Jadi mudah-mudahan yang ini semakin baik. Kalaupun belum, ya kita tetap ya berdakwah hukuman syariat Islam begini-begini harus tetap ditanamkan biar muncul generasi-generasi yang sadar. Jadi begitu Pak ya, tobat saja, tidak harus syarat dihukum. Nabi sendiri yang bersabda demikian. Kalau yang melakukan maksiat kata Nabi, tobat
Kalau tidak sampai ke kami tidak akan hukum. Tapi kalau sampai laporannya ke kami, otomatis ditegakkan hukuman agar tidak jadi pembiaran penyimpangan sosial. Cukup mungkin Pak Bu ya. Seperti biasa saya izin sampai jam 6. Ya telatnya mah. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.